Kira-kira gambar apa ini? Orangnya ramai apa sedikit? Ramai. Kalau orang ramai dalam suatu daerah itu kadang disebut apa? Penduduk. Pintar sekali. Jadi hari ini yang akan kita pelajari itu tentang penduduk Indonesia. Bagaimana kondisi penduduk Indonesia? Sebelumnya kan kita sudah belajar ya tentang bagaimana sumber daya alam di Indonesia. Nah, ini tujuan yang akan kita dapatkan atau tujuan yang ingin kita capai ketika kita mempelajari materi hari ini. Yang pertama, kita akan membandingkan jumlah penduduk Indonesia dengan negara yang lain. Kemudian, untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tadi, kita akan melakukan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama nanti kita akan mengerjakan soal pretest. Untuk sekarang silakan dibuka handphonenya, silakan kerjakan soal pretest. Hanya 4 soalan. Kita sudah melaksanakan pretest. Selanjutnya silakan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Oke. Silakan disimak ya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa. Oke. Nah, tadi setelah menyimak video tadi, kira-kira apa yang informasi apa yang didapatkan dari informasi tadi? Siapa yang ingin mengajukan pendapat? Apa kira-kira ya? Kak Dini silakan. Penduduk Indonesia itu tidak merata. Penduduk Indonesia tidak merata, itu benar. Nah, nanti dalam diskusi kelompok ini akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, Ibu berikan penjelasan dulu ya sedikit. Silakan perhatikan layarnya. Ya. Jadi kita bahas pelajaran hari ini itu kan tadi tentang dinamika penduduk Indonesia. Dinamika itu sendiri artinya adalah perubahan. Jadi kalau dinamika penduduk berarti perubahan penduduk. Nah, kita langsung pada pengelompokan seperti yang sudah kita tentukan. Kelompok 1 ini ada Fajira, Alzawa, Nuril, Anita. Silakan nanti kelompok 1 tadi berada sebelah sini ya. Oh ya, di depan sebelah kiri. Di sini silakan kelompok 2, kelompok ini. Silakan membentuk kelompok sambil Ibu bagikan RKPD dan bahan ajar. Ya, boleh mencari informasi di mana aja ya, lewat internet, gunakan handphonenya. Lihat juga di bahan ajar. Boleh cari di internet ya. Coba dibuka grupnya. Presentasi kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 perwakilannya. Mungkin nanti silakan berdiri kan. Bagaimanakah tingkat jumlah penduduk Indonesia di dunia pada tahun 2020? Peringkat pertama, nama negara terdapat Cina dengan jumlah penduduk 1.372. Pada peringkat kedua terdapat India dengan jumlah penduduk 1.314 jiwa. Pada peringkat ketiga terdapat Amerika Serikat
dengan jumlah penduduk 321 jiwa, dan pada peringkat keempat terdapat Indonesia dengan jumlah penduduk 256. Cukup kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Coba kelompok 2 untuk soal nomor 2. Silakan. Berdasarkan kata di atas, disilahkan A. Pada tahun 2020, pulau yang terpadat adalah Pulau Jawa. Oke. B. Pulau dengan jumlah penduduk terdalam ialah Pulau Papua dan Kalimantan. C. Mengapa Pulau Jawa menjadi pulau yang paling padat di Indonesia? Jawabnya karena Pulau Jawa subur. 2. Letaknya mudah dijangkau. 3. Pulau Jawa sarana dan prasarananya lebih lengkap. 4. Pusat pemerintahan. 5. Sudah berkembang sejak dulu. D. Usaha apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi perbedaan kepadatan penduduk di Indonesia? Yang pertama, migrasi. Yang kedua, program KB. Yang ketiga, melakukan pembangunan di Luar Jawa untuk pemerataan dan menciptakan lapangan pekerjaan di daerah-daerah lain. Iya, benar sekali kelompok 2. Jadi tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Jadi pulau yang paling padat itu di mana? Jawa. Kemudian yang paling jarang? Papua. Selanjutnya ada Kalimantan. Nah, kenapa Pulau Jawa itu sangat padat? Pertama apa tadi? Karena Pulau Jawa tanahnya subur. Kemudian letaknya mudah dijangkau karena sarana prasarana transportasinya sudah lengkap. Kemudian di Jawa juga ada pusat pemerintahan. Di mana itu? Di Jakarta. Pintar. Oke. Kemudian ini yang keempat, kalau sudah tidak tersebar merata, ada yang jarang, ada yang padat, berarti kan harus ada usaha ya agar masalah kepadatan yang tidak merata ini bisa diatasi. Jadi yang pertama apa tadi, Nak? Perpindahan penduduk dari yang padat ke tempat yang jarang atau disebut transmigrasi. Kemudian meratakan pembangunan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Siapkan handphonenya. Boleh langsung dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. 5 soal. Yang soal ini evaluasi tes formatif. Silakan dibaca soalnya dengan baik. Ada 5 soal ya. Baik Kak, tadi kan kita sudah menyelesaikan soal evaluasi ya. Maka kita sudah melaksanakan pembelajaran tadi dengan baik. Terima kasih atas partisipasinya. Tapi sebelum itu kita kesimpulan tentang materi hari ini. Nah, kira-kira siapa yang ingin berkesimpulan? Pertama ini tentang, Kak Fajira, silakan, tentang jumlah penduduk ya. Coba Kak Fajira. Yang pertama, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2015 sampai ke tahun 2014 menempati urutan keempat di dunia, tetapi dengan jumlah penduduk yang berbeda, yaitu melalui kelahiran, kematian, dan perpindahan. Iya, benar sekali ya. Berarti jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 ataupun yang terbaru tahun 2020 tetap menempati urutan keempat di dunia, yang berubah melalui apa tadi Kak? Kelahiran, kematian maupun perpindahan. Oke, selanjutnya tentang kesebaran penduduk gimana? Oh iya, Kak Dini, silakan Kak Dini. Ya. Persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Pulau Jawa itu penduduk terpadat, sedangkan Pulau Papua itu penduduknya jarang. Dan untuk
Fajira. Jadi persebaran penduduk Indonesia itu ternyata sampai saat ini masih belum merata, dan pemerintah masih terus melakukan perbaikan-perbaikan, salah satunya dengan melakukan pembangunan di daerah-daerah yang jarang penduduknya. Jadi itu tadi kesimpulan materi kita hari ini tentang dinamika penduduk Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhirinya, maka kita perlu merefleksi ya, apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Kira-kira pelajaran tadi itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau nanti belajar kayak gitu lagi mau? Mau. Iya, tapi kan kalau ngomong gini itu hanya dengar ya, hanya ada di rekaman. Jadi biar lebih jelasnya, silakan kalian isi refleksi di link yang sudah ibu kirim di WA group ya. Silakan dijawab sesuai dengan perasaannya. Apa gitu? Apa sih yang kurangnya? Atau kalau sudah menyenangkan, di mana menyenangkannya? Seperti itu. Baiklah, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini tentang dinamika penduduk Indonesia. Ibu harap pembelajaran hari ini memberikan tambahan pengetahuan ya untuk kita, bahwa jumlah penduduk Indonesia itu ternyata besar dan kita bagian dari penduduk itu. Nah, kita punya potensi, berarti kita bisa melakukan potensi-potensi itu untuk kebaikan kita, keluarga kita, serta bangsa dan negara. Dan untuk persebarannya yang tidak merata, maka kita bagian dari penduduk. Semoga ya bagian dari penduduk yang akan mendukung program pemerintah dalam pemerataan penduduk. Baiklah, kita sampai ketemu kembali nanti di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas tentang dinamika penduduk Indonesia juga, tapi dari segi kualitas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Silakan Kak Fajira dipimpin. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.